Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, bahwa tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Namun, bagaimana memperoleh rezeki kerap mengundang perbedaan pendapat dari banyak orang. Hal ini pula pernah menjadi perdebatan ulama besar, Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang merupakan guru dan murid. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Dikisahkan, ketika dalam satu majelis ilmu, Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal dengan benar, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Demikian pendapat Imam Maliki. Imam Malik menyandarkan pendapatnya itu berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Ternyata Imam Syafi'i memiliki pandangan lain. Beliau mengemukakan pendapat kepada sang guru. Ya Syekh, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan pendapat bahwa untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras. Rezeki tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Guru dan murid yang merupakan pendiri mazhab itu bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Hingga suatu ketika, saat Imam Syafi'i berjalan-jalan, beliau melihat serombongan orang sedang memanen buah anggur. Beliau pun ikut membantu mereka. Setelah pekerjaan selesai, Imam Syafi'i mendapat imbalan beberapa ikat anggur sebagai balas jasa. Imam Syafi'i senang bukan main. Beliau senang bukan karena mendapatkan anggur, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Imam Malik bahwa pendapatnya soal rezeki itu benar. Dengan bergegas, Imam Syafi'i menjumpai Imam Malik yang sedang duduk santai. Sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya, Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya seraya berkata, "Seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu, yakni membantu memanen, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai di tangan saya." Mendengar itu, Imam Malik tersenyum, seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berucap pelan, "Sehari ini aku memang tidak keluar pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru, dan sedikit berpikir, alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya," kata Imam Malik. Imam Syafi'i langsung tertawa mendengar penjelasan Imam Malik tersebut. Sang guru dan murid itu kemudian tertawa bersama. Begitulah, dua imam mazhab mengambil dua hukum berbeda dari hadis yang sama. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengajarkan kepada umat Islam bagaimana menyikapi perbedaan. Keduanya tak saling menyalahkan, lalu membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati dan saling berkasih sayang. Dalam kisah lain diceritakan, suatu hari Ibrahim bin Adham, ulama sufi yang terkenal zuhud. Beliau juga seorang pedagang yang sukses. Ketika beliau melakukan perjalanan, di tengah jalan beliau menemukan seekor burung yang sayapnya patah, tidak bisa terbang, dan terpuruk di tempatnya. Seketika beliau menyuruh rombongannya untuk berhenti. "Demi Allah, aku mau melihat akankah ada burung yang mendatanginya, membawa makanan atau akankah dia mati," ucap beliau.
Setelah menunggu lama, tiba-tiba datang seekor burung lalu dia menempelkan paruhnya ke paruh burung yang sakit itu. Lalu dia memberikannya makanan. Sontak saja, Ibrahim bin Adham langsung berikrar bahwa ia akan meninggalkan dagangannya dan duduk tenang di rumahnya dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ia telah menyaksikan sifat mahadermawannya Allah dan pemberian rezekinya tanpa diduga-duga. Kemudian kabar itu didengar oleh Imam Asyibli, seorang sufi yang zuhud juga pada masanya. Lalu beliau mendatangi Ibrahim bin Adham dan berkata, "Kenapa kamu meninggalkan daganganmu dan duduk di rumahmu seperti ini?" Ibrahim bin Adham menceritakan kisah yang dialaminya tentang perihal burung itu. Lalu Asyibli menjawab dengan ucapan yang mengena, "Hai Ibrahim, kenapa engkau malah memilih menjadi burung yang lemah itu, bukan memilih menjadi burung yang membawakannya makan?" Mungkin yang dimaksud oleh Imam Asyibli adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang mukmin yang kuat atau mampu lebih baik dan lebih Allah suka daripada seorang mukmin yang lemah. Terkait mengenai rezeki ini, ulama besar Mesir, yaitu Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, pernah berkata, "Al-jawarihu ta'mal, wal qulub tatawakkal," yang artinya, tubuh harus tetap berusaha tanpa menyerah, tapi hati selalu tawakal, yakni pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.